Indonesia sempat mengalami perlambatan ekonomi secara berturut-turut pada kuartal 2, 3, dan 4 tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Perlambatan tersebut berdampak negatif ke berbagai sektor di Indonesia, tak terkecuali sektor properti. Sebagian besar harga properti seperti rumah, apartemen, hingga kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan terhadap properti seiring dengan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pengeluaran di tengah pandemi. Namun, adanya penurunan harga properti tidak selalu berdampak buruk, karena dapat menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang tetap membutuhkan properti sebagai kebutuhan primer. Ditambah dengan banyaknya penawaran penurunan suku bunga dan kemudahan dalam transaksi yang cukup menarik minat masyarakat untuk bertransaksi properti. Selain kebutuhan primer masyarakat, properti juga merupakan produk investasi yang cukup menjanjikan, khususnya jenis properti real estate seperti rumah, tanah, dan bangunan lainnya. Hal ini dikarenakan nilai asetnya terus meningkat, fluktuasi harga yang jarang terjadi, dan risiko yang relatif rendah. Namun faktanya, pada tahun 2020 dan 2021, penjualan properti mengalami penurunan. Pada tahun 2020, penjualan properti residensial primer triwulan pertama tercatat terkontraksi sebesar minus 30,52%, kuartal to kuartal lebih dalam dari kontraksi minus 16,33% kuartal to kuartal pada triwulan sebelumnya, maupun 23,77% pada triwulan pertama tahun 2019. Penurunan ini juga terjadi pada seluruh tipe rumah baik tipe besar, menengah, dan kecil. Secara tahunan, penjualan properti residensial triwulan pertama 2020 juga mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam sebesar minus 43,19% year on year dan 1,19% pada triwulan sebelumnya. Begitupun dengan tahun 2021, penjualan properti juga masih mengalami penurunan. Namun volume penjualan pada triwulan 2 terjadi pada penjualan rumah tipe kecil sebesar minus 15,40% year on year dan tipe besar sebesar minus 12,99% year on year, sedangkan untuk tipe menengah cenderung tumbuh melambat sebesar 3,63% year on year. Lantas, apa saja sebenarnya yang menyebabkan pada masa pandemi COVID-19 penjualan properti mengalami penurunan? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, responden mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan penjualan properti mengalami penurunan yakni ada yang pertama, kenaikan bahan bangunan, lalu yang kedua, masalah perizinan dan birokrasi, yang ketiga, suku bunga KPR yang dirasa masih cukup tinggi, yang keempat, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, dan yang terakhir ada masalah perpajakan. Selain penjualan yang cenderung menurun, pada masa pandemi COVID-19, pertumbuhan harga properti residensial juga mengalami perlambatan baik di tahun 2020 maupun 2021. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, pertumbuhan harga properti residensial juga semakin terbatas. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan IHPR triwulan 2 hanya sebesar 1,56% year on year, lebih rendah dibandingkan pada periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan kenaikan harga untuk rumah tipe kecil dibandingkan pada periode sebelumnya. Bila berdasarkan wilayah, kenaikan harga rumah tertinggi akan terjadi di Kota Medan dan Makassar seperti yang tertera pada grafik di bawah ini. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhan harga properti juga masih mengalami perlambatan, yang mana perlambatan kenaikan harga ini untuk semua tipe rumah, baik tipe kecil, besar, ataupun menengah. Perlambatan ini akan terjadi di sebagian besar kota yang disurvei, terutama Pekanbaru dan Medan. Menanggapi kondisi tersebut, lantas bagaimana para developer menghadapi situasi ini dan bagaimanakah situasi nyata pasar properti di masa pandemi COVID-19 kemarin? Kita akan kupas lengkap bersama Bapak Bowo, salah seorang developer perumahan Bukit Mutiara Residence yang terletak di Kamping Sleman, Yogyakarta. Itu sebenarnya bergantung kepada developernya masing-masing. Kalau dibilang dengan developer yang sudah punya legalitas yang komplit, nanti perizinannya sudah terpenuhi semua, itu tidak ada masalah. Karena di situ juga ada program-program dari pemerintah yang bisa juga dibilang meringankan untuk konsumen, juga tetapi memang agak sedikit memberatkan untuk developer. Tetapi bisa terlaksana bagi developer yang sudah siap. Tantangannya sebenarnya di pihak konsumen sendiri ya, karena kan orang cenderung tidak mengeluarkan dana untuk investasi. Jadi setiap orang mungkin berpikir ke depannya seperti apa, pandemi kan tidak bisa dilihat ke depannya waktu itu kan. Jadi orang mungkin berpikir simpan dulu dananya. Tetapi ada beberapa yang orang yang memang sudah mungkin cerdas, relatif cerdas itu, dan di situ juga faktor kebutuhan, karena perumahan itu kan kebutuhan primer kan. Dan di situ juga nggak ada masalah di luar itu, karena ada program pemerintah yang diberikan kepada konsumen
atas free PPN saat itu, nah kita juga tergantung dari situ. Tergantung juga. Jadi tergantung juga dengan developernya. Kalau developer yang udah jalan sih nggak ada masalah, tetap harga tetap. Ya memang pengurangan harga barangkali diskon atau apa untuk menarik minat konsumen, itu juga ada juga yang melakukan seperti itu. Tapi dengan harga yang sudah kita sepakati, yang kita bikin, ya insya Allah itu sudah jalan dengan baik. Ada dua macam, yang lancar atau laku itu yang menengah ke bawah sama kelas atas. Jadi di bawah harga 500 itu masih laku, di atas 1 miliar itu juga jalan. Nah, yang tengah-tengah itu, karena kan yang tengah-tengah kan bagi kelas-kelas yang itu juga agak sulit juga. Jadi sekali atas ya, sasarannya karena yang di bawah itu kan biasanya kelas pemula. Kalau kelas pemula itu keluarga baru, itu harganya memang kan cuma butuh yang 2 kamar dan harga di bawah 400 banyak. PPN sudah dinaikkan malah 11% sekarang. Dulu kan 10%. Dinaikkan 11%, memang di situ juga memberatkan konsumen. Sangat berat bagi konsumen, dan kita juga dampaknya pasti ada, pastilah. Ya kita nggak tahu kebijakan pemerintah itu seperti apa, karena mungkin juga kalau dihitung kan sebenarnya pajak semua dalam bentuk apapun kita tidak kena pajak. Itu nah, PPN pembelian itu kan apalagi rumah ya otomatis kan besar ya, itu yang bagi kendala bagi kami. Jujur aja itu kadang kita mau menyampaikan ke konsumen, tapi ya gimana lagi, karena itu kan satu kebijakan pemerintah, yang kedua itu memang tanggung jawab konsumen. Berarti berdampak juga ya? Pasti apalagi sekarang kan masa ke depan ini kan tahun politik. Ya. Nah, tahun politik ini juga lebih berat lagi. Dan kita juga bingung juga seperti ini. Agak sulit lah. Ya. Jadi tadi program pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan program yaitu free PPN 100%. Yang pertama dalam jangka waktu sekitar pertama 36 bulan kalau nggak salah ya, sampai diperpanjang lagi free PPN 1%. Terus yang kedua itu PPN-nya 50%. Nah, di situ juga masih membantu. Nah, saat itu kita habis yang tahap 1, tahap 2. Nah, mulai sekarang sudah masuk ke tahap 3, ini juga sudah mulai pemasaran. Nah, kalau yang sudah berjalan itu ya kesepakatan awal, karena kita kalau satu contoh kita ya, saya tahu kalau kita sudah deal itu kan di situ ada perjanjian perikatan jual beli, bisa di notaris atau bisa di bawah tangan kalau developer dengan konsumen sebelum kita menginjak ke notaris atau AJB ya jual belinya. Nah, di situ kalau sudah ada kesepakatan ya pasti kita di awal sepakatnya. Ya, tapi kalau masalah PPN ya kita kembalikan karena itu program pemerintah. Jadi bukan kita yang bikin, tapi pemerintah, di kebijakan pemerintah. Ya udah kita ikuti yang kebijakan pemerintah. Secara otomatis pasti ada kenaikan. Karena kita juga nggak mau rugi kan. Kalau kita misalnya material sudah naik harganya, nah kita PPN kita harus nombor kan nggak mungkin. Ya tetap tanggung jawab konsumen. Oh, berarti itu ya dengan resiko tersebut sudah disepakati. Karena di dalam perjanjian perikatan jual beli dibunyikan di situ klausulnya tetap ada. Mengikuti peraturan yang berlaku. Di situ itu kan biasanya kan kalau ada perubahan dari pemerintah yang sudah ditaati dua-duanya, bagi konsumen positif, bagi developer juga positif. Hanya saja saya sampaikan tadi tidak semua developer siap. Karena apa? Karena kan kita harus laporan pakai sikumbang, namanya sikumbang yang di PUPR, dinas PUPR. Nah di situ itu kan persyaratannya banyak sekali. Kalau yang developer yang tidak siap itu ya agak sulit memang. Prosesnya tidak mudah. Tapi kalau sejauh ini untuk sini ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Ada beberapa yang sekitarnya 10 unit lah untuk saat itu, untuk saat PPN free sama setelahnya itu ada juga. Berarti jalan dengan baik ya Pak di sini ya. Ya selama kita prosedur sesuai apa yang diinginkan pemerintah kita juga jalani, jadi kita saling tidak diberatkan. Hanya saja memang kalau saat ini dari segi perizinan mungkin juga perlu dilihat juga dari pihak pemerintah. Barangkali dari segi perizinan mungkin dari atas itu dibilang dipermudah, tapi di lapangan itu kan tidak mudah karena prosesnya juga agak sulit. Jadi persyaratannya kan kalau dulu memang sudah lebih bagus, kayak misalnya satu atap ya, di MPPT namanya itu satu atap kalau istilahnya. Jadi satu perizinan itu satu lokasi, apapun izinnya di situ bisa. Nah sekarang sudah kembali ke masing-masing dinas. Masing-masing dinas. Nah di situ yang bikin kami agak kesulitan karena kan dari SDM-nya sendiri juga belum begitu menguasai, jadi kita ruginya di waktu, tertunda waktu. Di luar itu, Sleman itu memang paling banyak kan yang harus perizinan, jadi proses waktunya lama. Mesti
itu ya pemerintah harus melihat sih, jadi tidak dipersulit aja. Karena kita juga ngasih makan orang banyak, karyawan banyak di situ kan. Nah di situ juga kalau memang kita dipersulit nggak bisa jualan lah. Yang kena dampaknya bukan cuma kita sebagai pengusaha, tetapi yang lain juga kena. Seperti yang sudah disinggung dalam wawancara dengan Pak Bowo, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi tantangan bagi tiap developer dalam memasarkan propertinya. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Awalnya, besaran PPN DTP yang diberikan adalah sebesar 100% untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi 2 miliar dan 50% untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Kebijakan ini memberikan dampak positif baik bagi konsumen maupun developer kala itu, di mana konsumen diberikan kemudahan dalam membayar pajak, sedangkan bagi developer adanya peningkatan penjualan atas properti siap huni. Meskipun peningkatan penjualan properti tidak secara signifikan naik, kebijakan yang awalnya hanya diterapkan selama 6 bulan, terus diperpanjang oleh pemerintah dan baru berakhir di bulan September 2022. Di sisi lain, untuk menarik minat konsumen dalam membeli properti, pemerintah meluncurkan kebijakan yang sempat meramaikan pasar properti selama pandemi kemarin, yaitu adanya kebijakan pembiayaan properti dengan DP 0% yang bertujuan untuk menstimulus kredit properti, di mana pengajuan kredit pembelian properti ditanggung seluruhnya 100% oleh bank. Dengan melihat kilas balik situasi sektor properti selama pandemi dan juga sudut pandang dari developer, tantangan sektor properti di masa pandemi sendiri justru datang dari pihak konsumen, karena konsumen cenderung menahan untuk berinvestasi selama pandemi. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang terus berubah dan tidak bisa diprediksi. Sementara itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan ternyata cukup memberikan efek yang positif. Dan harga properti yang naik ataupun turun selama pandemi pun dinilai bukan menjadi masalah besar bagi para developer, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penjualan properti. Akan tetapi, tidak sedikit para developer yang mengeluhkan proses regulasi dan perizinan yang memakan waktu lama dan panjang. Dengan keluhan tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi kembali program kebijakan yang telah dilaksanakan supaya proses regulasi dan perizinan berjalan secara efektif dan efisien.